Apa kabarnya? Kembali lagi dengan Dapur Blasteran dan saya Dewi di sini. Kali ini saya akan mencoba untuk membagikan resep kue ya dengan namanya caramel custard cake. Oke, di sini bisa kalian lihat bahan-bahannya cukup lumayan banyak, tapi nanti hasilnya tuh benar-benar enak banget. Oke, kalau gitu sekarang mari kita mulai. Nah, yang pertama-tama, ini di sini ada 3 tahapan ya, teman-teman ya, untuk membuatnya. Jadi, dikarenakan ini namanya karamel, pertama-tama yang kita butuhkan untuk membuat karamelnya adalah di sini saya sudah menyiapkan gula pasir. Ini gula pasir ada 100 gram gula pasir dan air. Ya, nanti kita pakai sekitar 5 sendok makan. Ini untuk karamelnya. Nah, lalu untuk custardnya ya, atau si kremnya itu ya, pudingnya itu, kita di sini memakai 2 butir kuning telur, lalu 2 butir telur utuh, vanila. Di sini saya pakai vanilla bean ya, teman-teman bisa lihat. Ini saya bawa dari Indonesia vanilla bean-nya. Nanti kita keluarkan biji hitamnya itu. Di sini saya pakai susu cair. Di sini saya menyiapkan 200 ml susu cair. Lalu ini ada susu kental manis. Ya, ini susu kental manis saya memakai 150 gram susu kental manis. Ini untuk custardnya. Lalu untuk cake-nya, saya di sini memakai 3 butir putih telur suhu ruang, lalu 2 butir kuning telur. Terigu serbaguna saya memakai 65 gram terigu, 65 gram gula pasir. Lalu ini ada susu cair, saya memakai sekitar 30 gram susu cair. Lalu di sini ada 3 gram baking powder dan sedikit garam. Ya, ini nanti kita pakai garamnya. Dan yang terakhir di sini saya memakai jeruk nipis ya. Ini saya pakai setengah, tapi mungkin saya cuma pakai beberapa tetes untuk cake-nya ya. Oke teman-teman, kalau gitu sekarang mari kita mulai. Teman, yang pertama-tama kita buat dulu karamelnya. Masukkan gula ke dalam panci, lalu tambahkan 3 sendok makan air. Nah, ini kita panaskan, kita buat dulu karamelnya ya. Nah, ini kita masak sampai karamelnya agak sedikit coklat ya, teman-teman ya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan wadah tahan panas seperti ini ya, teman-teman, atau teman-teman mau pakai loyang kue biasa juga bisa ya. Nah, ini sudah coklat ya, teman-teman, bisa dilihat ya. Oke, kalau gitu sekarang kita matikan apinya. Lalu kita tambahkan 2 sendok makan air ya. Sekarang kita tambahkan 2 sendok makan air ya, teman-teman. Hati-hati. Nah, tuh ya, bahaya ya. Lalu karamel ini kita masukkan ke dalam wadah tahan panas yang tadi sudah kita siapkan ya, teman-teman. Nah, oke ya, ini sudah seperti ini. Kita dinginkan dulu, kita sisihkan ya.
Nah, yang selanjutnya sekarang kita bikin custardnya ya, teman-teman. Jadi di sini saya ada 2 butir telur utuh, 2 butir kuning telur, 150 ml susu kental manis, 250 ml 250 ml susu cair dan vanilla bean. Oke, sekarang kita mulai. Nah, yang pertama-tama kita keluarkan dulu ini beannya. Jadi vanilanya seperti ini ya teman-teman. Ini saya bawa dari Indonesia fresh karena di sini tuh harganya mahal. Di Indonesia juga lumayan. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak punya ini, pakai vanilla essence atau vanilla bubuk boleh ya. Jadi kita potong dulu ini ujungnya sedikit. Oke, setelah itu kita bagi dua. Pelan-pelan aja ya teman-teman. Kalau bisa jangan beli yang kering ya. Yang basah seperti ini, jadi dia fresh. Saat terbagi dua seperti ini bisa dilihat dalamnya ya. Nanti si butiran-butiran hitamnya itu yang kita pakai. Jadi menggunakan bagian dari pisau yang tidak tajam. Kita ambil seperti ini ya nih. Seperti ini ya. Nah, ini yang kita pakai ya teman-teman. Nah, ini beannya, vanilla beans. Ya. Oke, kita lanjutkan lagi yang satunya. Nih ya. Oke. Nah, ini nanti kita bagi dua, sebagian untuk cake-nya, sebagian lagi untuk custard-nya. Oke, langkah selanjutnya adalah kita kocok dulu ya. Ini telur utuhnya tadi ada 2 ya. Lalu masukkan kuning telurnya. Lalu ini kita kocok dulu sampai putih ya teman-teman. Nah, ini kita kocok sampai berbuih seperti ini. Lalu kita masukkan susu kental manisnya. Nah, setelah susu kental manis, lalu vanila yang tadi ya. Lalu kita aduk lagi hingga rata. Nah, kemudian perlahan kita masukkan susu cairnya ya, teman-teman ya. Oke, kalau sudah rata kita sisihkan. Nah, yang selanjutnya kita buat dulu adonan cake-nya ya, teman-teman ya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 butir kuning telur, 65 gram tepung terigu, 3 gram baking powder atau 1 sendok teh, sedikit garam. Lalu ini ada jeruk nipis sedikit aja. 3 butir putih telur. Lalu ini tadi vanila yang sudah kita keluarkan dari batangnya. Lalu kemudian gula pasir, ini di sini saya pakai 65 gram. Nah, yang pertama-tama kita masukkan kuning telurnya dan vanila. Ini kita kocok dengan menggunakan whisker.
Lalu kemudian kita masukkan susu. Oke, setelah ini kita masukkan terigu dan minyak bergantian sedikit demi sedikit. Aduk. Masukkan minyak sedikit ya. Nah, seperti ini aja. Jangan lupa baking powdernya masukkan. Dan garamnya sedikit aja, garamnya sejumput aja ya teman-teman tuh. Saya nggak pakai banyak. Aduk ini sampai rata. Lanjutkan sampai terigu dan minyaknya habis ya teman-teman. Nah, kalau udah rata seperti ini kita sisihkan ya. Lalu kita panaskan oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Langkah selanjutnya kita masukkan putih telur ke dalam wadah untuk mengocok seperti ini. Lalu tambahkan beberapa tetes air jeruk. Kalau teman-teman nggak punya jeruk pakai cuka boleh ya. Nah, lalu tambahkan sedikit garam ya. Nah, ini kita kocok sampai dia putih ya. Teman-teman ya, ini udah soft bake, bisa dilihat tuh ya, bentuknya seperti ini. Sekarang kita sisihkan sebentar. Oke, yang selanjutnya kita campurkan adonan putih telur yang sudah naik ini ke dalam adonan kuning telur ya. Kita masukkan perlahan, sedikit aja dulu. Nah, kalau udah rata seperti ini, adonan ini kita masukkan kembali ke adonan yang putih telur ini. Sedikit demi sedikit ya, teman-teman ya. Nah, ini kita lakukan terus sampai semua adonannya tercampur rata ya. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, semua adonannya sudah masuk dan sudah tercampur rata. Nah, ini bisa dilihat ya teman-teman ya, semua adonannya sudah masuk dan sudah tercampur dengan rata. Sekarang kita lanjutkan dengan tahap berikutnya. Nah, oke, di sini teman-teman bisa lihat ya, karamelnya sudah dingin dan sudah mengeras. Sekarang kita masukkan adonan custardnya tadi ya. Nah, ini di sini saya pakai saringan ya, untuk supaya jangan ada kotorannya. Kadang-kadang kan suka ada batang-batang vanilanya tadi itu ya, atau telur yang tidak tercampur dengan baik. Oke, sekarang kita masukkan adonan custardnya.
Nah, oke teman-teman, ini jangan bilang ini kotor ya teman-teman ya, ini vanilla bean ya. Yang hitam-hitam itu. Lalu setelah adonan custardnya masuk, sekarang kita masukkan adonan cake-nya. Ya. Ini teman-teman jangan khawatir, dia pasti terapung. Silahkan dilihat tuh. Jadi dia tidak akan menyatu dengan adonan custardnya ya. Adonan cake-nya ini. Kita masukkan semua. Ini sudah masuk semua, sekarang kita hentakkan sebentar ya. Supaya udara-udaranya itu agak sedikit keluar ya. Nah, ini saya kasih lihat ya sama teman-teman ya, bagaimana adonannya itu tidak menyatu. Di sini bisa dilihat ini adalah karamel, adonan custard, dan ini adalah adonan cake-nya ya. Oke, sekarang kita oven. Oh iya, saya sudah masak air ya, saya sudah memanaskan air karena ini akan saya masak dengan sistem bain-marie di dalam oven dengan suhu 180 derajat Celcius. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Ini bisa dilihat ada airnya. Ini kalau kiranya kurang, ini bisa ditambahkan airnya ya. Awas hati-hati adonannya jangan sampai kena air. Oke, nah seperti ini. Kira-kira setengah dari loyang kue kita. Dan kita masukkan ini hati-hati pelan-pelan karena ini panas ya. Kita masukkan ke dalam oven. Dengan suhu 180 derajat Celcius, kita panggang selama 45 sampai 50 menit. Nah, ini udah ya teman-temannya. Apinya atas bawah 180 derajat Celcius dan sekarang kita panggang selama 45 sampai 50 menit. Nah, oke ya teman-teman, ini sudah 50 menit. Lihat ya, kuenya sudah bagus, sudah matang ya. Sekarang kita keluarkan dari oven. Nah, ini sudah saya keluarkan dari oven, teman-teman. Lihat ya, kuenya bagus ya, mengembang dengan baik. Ini hati-hati yang ngeluarinnya ya, karena mungkin air panasnya itu bisa kemana-mana. Jadi sekarang kita diamkan dulu ya. Ini nggak bisa langsung dimakan ya teman-teman ya. Jadi ini harus kita biarkan dulu, kita dinginkan di dalam kulkas kurang lebih minimum 2 jam. Ini ya, dengan keadaan sudah keluar dari wadah yang ada airnya, ini bisa kembali dilihat ya. Jadi ini benar-benar tidak menyatu ya teman-teman, adonan cake-nya yang atas, custardnya yang tengah, dan karamel yang bawah ya. Nah, ini kita diamkan dulu sampai dingin. Setelah dingin kita masukkan kulkas ya. 2 jam minimum baru kita keluarkan dari loyangnya. Nah, oke ya teman-teman, ini sudah saya taruh di kulkas. Sekarang ini kembali saya siapkan air panas ya. Ini fungsinya hanya untuk merendam sebentar supaya karamel yang di bawahnya ini agak sedikit meleleh ya teman-teman ya. Oke, ini kita diamkan sekitar 5 menit. Nah, ini sambil menunggu karamelnya agak sedikit meleleh. Ini kan tadi pinggirannya kita nggak kasih butter dan terigu ya, jadi cuma digini aja ya teman-teman. Pakai ujung pisau boleh ya. Ini fungsinya supaya dia nggak lengket sekali, bisa keluar ya dari loyangnya. Oke. Oke, sekarang kita keluarkan dari loyang ya teman-teman. Yang sudah saya siapkan piring seperti ini. Nah, ini udah saya keluarkan ya teman-teman ya dari loyang ya. Bisa dilihat ya karamelnya meleleh dengan baik ya. Terus hasilnya ini boleh dilihat. Jadi si
custardnya masih ada di atas ya, yang tadinya di bawah. Nah ini sekarang cake-nya ada di bawah. Oke. Nah teman-teman, ini kita potong ya. Kita bisa lihat nanti dalamnya seperti apa. Ya, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi apa namanya, custardnya sama cake-nya mereka benar-benar terpisah ya. Nah ya, oke teman-teman, terima kasih banyak sudah menonton video saya hari ini dengan resepnya adalah caramel custard cake. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dimanapun kalian berada. Bantu saya untuk like, comment, share, dan subscribe bagi yang belum. Sampai kita berjumpa kembali di video-video saya selanjutnya. Bye-bye.